dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Bagi teman-teman dengan pertanyaan terbaik dan pastinya yang beruntung. Jadi buat kalian semua yang mau tanya, siapkan pertanyaannya. Baik, dengan Dokter Hana Hairat, spesialis anak dan biasa dipanggil dengan Dokter Hana. Dokter Hana saat ini melayani atau bekerja di IMC Alam Sutra ya. Baik, nah boleh nggak cerita sedikit nih Dok tentang perjalanan pendidikan karirnya? Iya, jadi saya itu menyelesaikan sekolah S1 saya, pendidikan dokter itu tahun 2014. 2014. Iya, saya tamat dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Lalu sempat internship tuh 1 tahun di Padang Panjang. Akhirnya tahun 2016 saya pindah ke Jakarta. Saya masuk ke Rumah Sakit Bunda Jakarta waktu itu. Jadi Menteng? Iya, Menteng. Jadi dokter umum. Sengaja nih ngambil kerjanya di Rumah Sakit Ibu Anak karena udah pengen jadi dokter spesialis Memang dari anak. awal tuh udah punya gambaran bakalan untuk, maksudnya arahnya ke dokter anak ya Dok? Iya, Panggilannya betul. gitu. Jadi waktu internship saya sering ketemu bayi, jadi kayak oh ternyata menarik ya ilmu anak. Jadi saya pengen ambil anak. Akhirnya sengaja ngambil pengalaman kerja di Rumah Sakit Ibu Anak biar lebih sering terpapar pasien anak. Akhirnya tahun 2018 saya keterima tuh di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk pendidikan dokter spesialis anak. Dan akhirnya tamat tahun 2023 kemarin dan bekerja sekarang di IMC Alam Sutra. Di IMC Alam Sutra. Nah, Dok, boleh sharing nggak selama berkarir nih sebagai dokter anak, pencapaian terbaik gitu yang menurut dokter selama menekuni profesi ini pas di mana gitu, pas sedang posisi apa gitu cerita? Menurut saya salah satu pencapaian terbaik saya adalah bisa menyelesaikan sekolah saya Oh, karena oke. jujur cukup berat sekolahnya. Betul. Tapi dari semua pengalaman yang saya alami, yang paling membuat saya bangga terhadap diri sendiri ya, adalah ketika saya berhasil melakukan suatu tindakan yang mungkin sebenarnya itu invasif ya, dan saya belum pernah melakukan sebelumnya. Tapi jika saya tidak lakukan, ya pasien saya bisa meninggal. Jadi ya udah hanya berbekal teori yang saya tahu, saya beranikan diri, waktu itu berhasil lah, dan anaknya selamat. Itu merupakan yang paling saya ingat sampai sekarang sih. Dan ya. Oke, kasus apa aja nih Dok? Yang bagaimana? Yang tadi kan kayak cerita gambaran besar tuh yang kasus gitu. Jadi sakit apa mungkin atau gimana gitu bisa diceritain? Iya, kasus yang selama ini saya tangani itu macam-macam ya. Mungkin kalau ketika sekolah dulu kasusnya lebih kompleks daripada sekarang. Kalau sekarang sih kebanyakan memang lebih kasus yang cukup ringan, tapi sering dialami anak-anak seperti batuk pilek ya kan, yang infeksi saluran pernapasan atas, diare. Tapi kalau dulu itu kompleks sekali, mulai dari pasien kanker sampai pasien dengan kelainan-kelainan bawaan gitu. Oke. Nah, berarti selama berkarir nih yang di IMC ini, kasus dengan presentase tertinggi itu apa ya Dok? Kira-kira penyakit apa nih? Tuh. Kasus selama ini sih presentasi tertinggi itu kasus infeksi saluran nafas atas yang paling saya temui. Jadi kayak batuk, pilek, sesak gitu ya, yang berhubungan dengan pernafasan. Dokter sendiri jadwalnya tiap hari apa nih Dok di IMC nih? Saya tuh di IMC tiap hari, tiap hari. Cuma jadwalnya memang masih ada yang pagi, ada yang sore. Mungkin kalau mau lebih lengkap bisa lihat di Rumah Sakit, websitenya ya, atau Instagramnya ada nggak sih? Ada ya? Iya. Oke, nanti bisa lihat jadwalnya Dokter Hana. Tapi tiap hari ada kecuali Minggu. Oh, kecuali Minggu. Oke, kalau Minggu istirahat ya. Nah, lokasi rumah sakit sendiri itu tepatnya ada di Alam Sutra ya, Dok? Iya, betul. Yang pas bundaran Jalan Raya itu masuk sedikit, dia ada di sebelah kanan. Iya. Oke. Betul. Jadi mau mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar topik hari ini, langsung saja diketik pertanyaannya di chat room dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Jadi 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway berupa free imun booster dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Nah Dok, kita kan hari ini bahas pneumonia gitu kan ya. Sebenarnya apa sih Dok pneumonia itu sendiri dan
gimana gejala itu kita ketahui, jadi kita bisa dikatakan oh orang ini terinfeksi pneumonia. Pneumonia itu saya setuju dengan yang Miss Rara bilang tadi, dia itu penyakit yang paling kalau istilahnya balita dan anak-anak itu nomor satu yang bikin meninggal itu adalah pneumonia. Jadi penting banget nih ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak buat tahu anaknya ini pneumonia atau enggak. Nah, pneumonia itu sebenarnya dia radang, Miss Rara. Jadi kalau ada radang pada saluran nafas bawah yaitu paru, maka kita bisa bilang itu pneumonia. Nah, radang itu kenapa bisa terjadi? Karena ada kuman yang terhirup oleh anak. Bisa bakteri, bisa virus, bahkan ada beberapa yang bisa jamur. Nah, ketika terhirup, maka tubuh kita tuh akan mencoba melawan si kuman itu. Nah, ketika dia melawan, maksud tubuh kita itu baik ya, melawan biar kita tidak sakit. Tapi ternyata proses melawan itu mengakibatkan radang di paru-paru. Nah, saat terjadi radang, itu terjadi penumpukan cairan. Kan tahu kan kalau batuk itu bakal ada kayak lendir ya. Nah, itu terjadi gitu betul, dahak. Bayangkan kalau dahak itu di paru-paru bagian bawah, dia akan menutup paru sehingga akibatnya ya oksigen nggak bertukar dengan baik kan. Kalau ingat waktu SD mungkin pelajaran apa guna paru-paru? Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, itu nggak terjadi gara-gara ada lendir itu dan terjadi radang, sehingga ya oksigen kurang dari tubuh, kan kita tidak bisa hidup tanpa oksigen gitu. Nah, sebenarnya pneumonia itu bisa dicegah, Dok? Bisa misalnya. Cuma tadi sempat nanya ya gejala juga. Iya, saya belum bilang gejala karena di sini kunci yang penting banget. Gejala pneumonia itu yang pertama biasanya demam. Karena ada infeksi kan. Jadi tubuh berusaha melawan ya? Tubuh berusaha melawan. Yang kedua batuk. Karena yang tadi terjadi karena ada respon tubuh yang mencoba melawan si kuman. Nah, respon tubuh kita tuh batuk. Jadi kalau ada tuh mama-mama yang bilang, "Dok, sembuhin batuk anak saya secepatnya," gitu, ganggu. Ya, sebenarnya batuk itu karunia dari Tuhan ya untuk melawan, mengeluarkan si kuman-kuman itu. Jadi sebenarnya kalau ditekan juga sebenarnya nggak baik gitu. Nah, yang paling membedakan pneumonia dengan penyakit lain ada yang namanya sesak nafas. Nah, sesak nafas tahu dari mana nih, Miss Rara? Hitung nafas. Jadi kalau nafasnya terlihat cepat waktu anak tidur, tapi ya kalau anaknya nangis ya pasti kelihatan sesek ya. Ketika anak tidur kita lihat nafasnya cepat dan ada cekung-cekung di dada, udah itu pikirkan pneumonia. Di dada sebelah dada bawah, dada bawah dekat perbatasan antara dada dengan perut. Itu ketika dia lagi tidur cekung-cekung terus hidungnya kembang kempis, udah deh bawa ke rumah sakit secepatnya, ke IGD kalau perlu. Nah tadi tuh gimana tuh Dok mencegahnya dan sekaligus nih bagaimana mencegah dan kira-kira biasanya virus ini menularnya medianya melalui apa deh? Jadi untuk tahu cara cegah kita harus tahu juga ya, berarti pertama dia menular melalui apa nih biar kita bisa hentikan penularan. Penularannya tuh ada dua, Miss. Jadi yang pertama bisa kita menghirup, anak, bayi, balita itu menghirup adanya air liur yang terbang. Jadi ketika seseorang yang sakit batuk itu kan mungkin kita nggak lihat ya karena kecil ya. Tapi itu sebenarnya ada terbang-terbang itu air liurnya. Butiran-butiran betul, itu ya. butiran-butirannya. Nah, itu terhirup oleh anak. Itu adalah penularan yang pertama. Nah, penularan yang kedua adalah misal nih ingus ya kan, ingusan atau lagi batuk. Percikan tadi jatuh misalnya ke meja. Lalu anak yang sehat memegang si percikan itu tanpa sadar karena kan tidak terlihat. Dia pegang hidungnya, dia pegang matanya. Nah, itu bisa menular juga melalui itu. Jadi bisa melalui langsung, percikan langsung atau melalui media pengantar gitu. Cara mencegahnya banyak, Miss. Tadi Miss sudah sebut vaksin pneumonia. Iya. Nah, vaksin pneumonia itu benar, itu efektif menurunkan pneumonia karena dia memiliki bakteri yang dilemahkan yang bisa menyebabkan pneumonia. Jadi vaksin pneumonia satu. Tapi tidak hanya vaksin pneumonia, tahu nggak, Miss? Kalau ada banyak vaksin lain yang bisa mencegah bakteri. Namanya bukan vaksin pneumonia, tapi bisa membantu mencegah bakteri pneumonia itu. Yang pertama Haemophilus influenza B. Nah, jadi mungkin orang tua nggak ngeh nih, apa sih ini ya? Padahal anaknya divaksin, saya yakin. Itu loh yang tiap 2, 3, 4 bulan divaksin.
yang digabung sama DPT namanya pentavalent. Nah, itu sebenarnya udah program wajib dari pemerintah. Itu satu. Nah, yang kedua, kita cegah penyakit yang komplikasinya pneumonia. Contohnya campak. Campak kan orang mikirnya cuman oh demam, merah-merah, ya udah. Nggak tahu kalau campak yang berat itu bisa bikin pneumonia. Jadi kalau kita mencegah campak atau beri vaksin campak, ya dia nggak akan jadi sampai pneumonia. Jadi vaksin campak penting. Vaksin satu lagi tuh juga ada namanya batuk rejan. Oh iya. Pernah dengar batuk 100 hari, Miss? Iya, iya, iya. Nah, itu juga kalau dibiarin lama batuknya ujung-ujungnya pneumonia. Jadi intinya lengkapi vaksin apapun yang disuruh pemerintah. Betul, betul. Itulah perlunya ya. Betul. Nah, mengapa vaksinasi ini dianggap sebagai langkah pencegahan yang sangat efektif terhadap pneumonia ini? Karena vaksin itu kan memperkenalkan ya Miss ke tubuh anak. Ini nih ada kuman nih. Si anaknya jadi sadar, tubuhnya jadi sadar bahwa ada kuman itu, mereka akan bentuk antibodi. Ketika dia bentuk antibodi itu, antibodinya nggak yang langsung hilang, Miss. Antibodinya bisa lama. Dan apalagi kan beberapa vaksin nggak hanya dikasih sekali ya. Ada yang diulang sampai kedua, tiga, bahkan ada yang 4 gitu. Nah, ketika sampai 4 kali itu, tubuh itu udah bentuk antibodi. Jadi, ketika si anak nanti ketemu beneran sakit, kuman yang beneran, tubuhnya udah kenal, tubuhnya udah punya siapan nih, oh ini gua harus lawan dengan cara ini, jadi ya cepet, jadi nggak sampai parah gitu. Karena itu dia efektif Vaksin tadi ya. vaksin itu. Nah, tadi sebenarnya dokter udah menjelaskan tuh sekilas bagaimana cara mengenali gejala-gejalanya ya, dan kapan sebaiknya mencari bantuan medis, kayak mulai dari batuk ya, batuk yang berkepanjangan, kemudian panas, demam ya, demam. Ada lagi nggak yang dok yang bisa kita lihat secara kasat mata, maksudnya orang awam nih yang ini jangan-jangan pneumonia, bawa ke dokter gitu. Iya. Ada biasanya yang makin kasat mata itu berarti dia udah semakin parah ya. Bisa biru, Miss, bibirnya kebiruan. Oh, bibirnya. Kan kurang oksigen. Kalau kita kurang oksigen, bibir kita biru. Terus bisa lemas, anaknya udah nggak mau makan, nggak mau minum, kerjaannya tidur. Dan kalau ingat nggak waktu zaman-zaman COVID tuh, ibu-ibu suka beli pulse oximetry. Oh iya, yang buat yang diletakin di ujung jari, lihat saturasi. Nah, itu saturasi. kalau ibu-ibu anaknya batuk pilek, udah punya nih alat itu, boleh tuh dicoba. Lihat kalau di bawah 92% berarti sudah pneumonia, bawa ke rumah sakit, butuh oksigen. Oke, jadi alat tadi tuh masih bisa sebenarnya. Masih bisa, nggak pas COVID aja. Oke, apa yang dapat dilakukan orang tua jika ternyata anaknya ini terdiagnosis pneumonia? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang harus diambil selain tenang pastinya ya? Harus tenang dulu gitu. Apalagi nih dok? Benar, karena nomor satu jangan panik ya. Betul. Panik buyar, jadi bingung mau ngapain. Oke, jadi biasanya pasti bawa ke rumah sakit, yang bilang pneumonia dokter yang merawat ya, bisa dokter anak atau dokter umum mungkin. Nah, yang pertama, kadang tuh dokter ada yang bisa nggak dirawat, Miss. Kalau anaknya cuma nafas cepat, ya oksigennya, saturasinya turunnya dikit kayak 95%, masih mau makan, minum, mungkin nggak dirawat. Nah, yang penting orang tua sadari, ketika anaknya tidak dirawat, dipulangkan dengan antibiotik biasanya ya, itu orang tua harus pantau. Kalau ada gejala-gejala yang saya sebut tadi, yang makin cekung-cekung dadanya, makin lemas, nggak mau makan, ya bawa ke IGD. Berarti dia butuh rawat, butuh oksigen yang diberikan serta antibiotik suntik gitu, nggak bisa antibiotik yang betul. Nah, kalau misalnya udah dirawat, ya dilihatin juga anaknya kan, jangan karena udah dirawat nih, oh tenang udah ada perawat, udah ada dokter, ya perawat sama dokter kan pasti pasiennya banyak ya, jadi orang tua bisa tuh kan, yang selama nemani anaknya orang tua. Nah, orang tua bisa bilang nanti ke dokter, dok kayaknya anak saya ini nafasnya makin nggak enak ya. Itu akan berguna, membantu dokter banget. Tetap dipantau ya, jadi bisa membantu observasi, jadi pas dokter datang kita bisa bantu jelasin. Nah, bagaimana peran orang tua dalam pencegahan pneumonia ini? Jadi apakah kita harus pakai masker gitu setiap saat, atau gimana ya dok menurut dokter? Orang tua itu pencegahannya semua dari orang tua ya, karena juga anak ya.
Jadi selain tadi yang pasti kan yang bisa melengkapi vaksin anak orang tua. Oke. Orang tua tuh juga ada yang harus mereka siapkan selain itu. Jadi kan pneumonia itu sebenarnya melawan kuman ya. Intinya melawan kuman. Maka cara melawan kuman imunitas tubuh ditingkatkan. Anak makannya harus bagus. Maksud saya bagus di sini disesuaikan umur. Kalau bayi ya kasih ASI eksklusif sampai 6 bulan, lanjut 2 tahun. Kalau dia baru mulai MPASI, MPASI-nya yang lengkap, Miss. Jadi ada protein, karbohidrat, ada lemak. Nah, begitu juga kalau anaknya lebih besar, makannya yang bagus, seimbang, dan susunya jangan usah terlalu banyak, 500 cc aja sehari. Itu satu. Yang kedua, tadi Miss bilang masker. Benar, masker itu kalau lagi di tempat kerumunan pakai aja deh, apalagi kalau masih kecil ya. Sebenarnya masker itu boleh di atas 5 tahun. Di 5 tahun tuh sudah disarankan, tapi yang wajib pakai masker kalau udah di atas 12 tahun, Miss. Tapi ya sekarang kan udah pada nggak pakai nih. Oke, di kerumunan aja, misalnya lagi di pasar atau di mall yang rame banget, itu disarankan. Tuh. Cuci tangan juga. Oh ya, Cuci setelah tangan. aktivitas atau mau makan. Tuh. gitu. Dan yang paling penting banget, jangan ada yang merokok. Oke. Tuh. Karena merokok itu lama hilang asapnya dari sofa misalnya, itu bisa bulanan sampai tahunan. Jadi kalau Nikotinnya itu ya. iya, jadi kalau misalnya si ibunya bilang, oh bapaknya misalnya ngerokok di luar, nggak apa-apa nanti mandi, tapi kan asapnya sudah bisa di sofa lama. Nempel ya di Betul. bajunya atau di mana gitu. Benar. Ih, serem juga ya. Ternyata ngerokok juga nggak boleh. Merokok Maksudnya sih. apa? Asapnya itu ya, Iya. efeknya ya. Nah, selain vaksin, adakah cara pencegahan yang penting untuk diperhatikan orang tua? Tadi udah ya, ada Iya. nutrisi, menjaga kebersihan lingkungan, Betul. lingkungan sehat, sirkulasi udara juga di kamar mungkin ya, Iya. lingkungannya tetap kita harus jaga. Betul. Oh ya, saya mau mengingatkan kembali bagi Mami, Dedi, dan teman-teman di rumah yang ingin bertanya seputar topik pada hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Maka 3 pertanyaan terbaik atau yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway berupa free imun booster dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Nah, kita mau ice breaking dulu nih. Sudah banyak ilmu yang tadi kita dapatin dari penjelasan-penjelasan dokter Hana nih. Sekarang kita mau main ini mitos atau fakta terkait pneumonia ini. Nah, pneumonia ini tidak lebih parah, pneumonia tidak lebih dari flu yang parah. Ini mitos atau fakta nih? Pneumonia tidak lebih dari flu yang parah. Ini adalah mitos. Mitos. Ya. Kenapa? Iya. Karena pneumonia dan flu itu hal yang berbeda. Jadi pneumonia itu bisa memang diawali dari flu. Awalnya flu. Iya. Tapi sebenarnya organ yang terkena itu beda. Misalnya, kalau flu itu cuma saluran nafas atas. Kayak tenggorokan, hidung, radang, hidung, apa? Ini ya. Faring ya, amandel misalnya. Iya. Tapi ketika pneumonia itu sudah paru, sudah saluran nafas bawah. Oh, oke, jadi Ini itu mitos ya. Mitos, beda mereka. Pneumonia ini sangat menular. Fakta. Benar. Seperti yang tadi dijelasin ya, Dok. Perlu pencegahan. Betul. Pneumonia dan bronkitis itu sama. Beda. Nah, ini seperti flu tadi nih, Miss. Iya. Jadi dia menyerang kalau bronkitis itu pernafasan atas. Betul. Bronkitis itu di bronkus. Jadi sebelum paru-paru itu ada cabang lah. Kalau ingat sekolah dulu ya. Nggak ingat sih, Dok. Nggak ingat. Iya benar kalau ya itu jadi beda tempat lah istilahnya. Tapi dia di dekat paru-paru Dekat posisinya. paru, benar. Oke. Dari bronkitis bisa ke pneumonia. Oh, bisa? Miss Rara bisa. Tapi itu beda. Tapi itu beda ya. Jadi mitos. Mendapatkan vaksinasi menyebabkan pneumonia. Bukan vaksinasi mencegah pneumonia. Jadi itu mitos. Iya, lengkapilah vaksinasinya. Betul. Pneumonia hanya terjadi di musim dingin kayak sekarang ini di musim hujan, mitos atau fakta?
Mitos ya, karena Indonesia panas terus, pneumonia juga kan, mungkin Betul. meningkat saya rasa bisa di musim dingin Oke. karena virus-virus suka di tempat dingin ya. Lembab. Tapi di musim panas pun juga bisa. Tetap ada. Jadi itu mitos. Ya. Pneumonia tidak dapat dicegah. Mitos atau fakta? Mitos dong. Oh ya, tetap kita bisa cegah tadi ya. cegah. Ada lagi? Oke. Oke, sudah. Akhirnya kita masuk ke sesi Q&A. Jadi saya ingatkan lagi bahwa akan ada 3 giveaway berupa free imun booster dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dan nama para pemenang nanti akan diumumkan di akhir podcast. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Ternyata pertanyaannya udah dikirim. Oke, dari Bapak Hieronymus di Palembang. Jauh sekali ya Palembang. Dokter, untuk mengatasi masalah ISPA dan ISPB, selain obat dari dokter, apakah ada herbal atau makanan tertentu yang cocok dan bisa membantu mempercepat kesembuhan serta memperkuat paru-paru? Oke. Ada, Miss. Oke. Namanya madu. Kenal nggak madu? Oh, madu. Ya, Itu bukan mitos ya, Dok? Bukan, Oke. itu sudah ada penelitian di luar negeri itu Yes. terbukti. Tapi madunya yang benar-benar madu ya, jangan madu yang udah ditambah gula makin batuk nanti. Ya, Jadi madu itu bisa diberikan 2 sampai 5 cc pagi dan malam. Jadi sebelum anak tidur kasih madu, itu katanya efektif menurunkan batuk. Jadi dia bisa bantu tidurnya malam lebih tenang. Bahkan ada yang melakukan penelitian, madu dibandingkan obat-obatan dijual di luar lebih mempan madu katanya. Oke, jadi untuk mengatasi ISPA ya yang herbal sifatnya Madu. bisa dibantu dengan madu. Ada lagi, Dok? Minum air hangat, Oh. minum yang banyak biar lendir-lendirnya lebih encer, lebih mudah dikeluarkan. Oh, air hangat ya. Dan Air jahe-jahean gitu? boleh, tapi itu mungkin belum belum terbukti ya, terbukti. tapi nggak masalah, Iya, nggak ada nggak ada. efek samping. Betul. Oke, jadi Pak Hieronymus bisa dibantu dengan madu ya, Pak, madu yang asli pastinya. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Karina di Tangerang. Apa perbedaan bronkopneumonia dengan pneumonia? Bagaimana cara pencegahannya supaya tidak berulang terus? Nah, itu sebenarnya hanya istilah ya, Miss, lebih ke istilah. Oke. Karena kalau bronkopneumonia, ini mungkin agak berat ya jawabannya ya. Iya. Itu Ini lebih- teori banget ya. Benar, bronkopneumonia berarti dia mengenai bagian yang saya bilang tadi, bronkus tadi, Oh, oke. yang di atas paru. Nah, pneumonia berarti dia mengenai paru, disebut bronkopneumonia. Tapi kenyataannya seringkali nggak mungkin udah infeksi pneumonia, tapi bronkusnya nggak ngeradang juga. Jadi biasanya kalau dia pneumonia, ya pasti bronkopneumonia. Bukan perbedaan hanya masalah istilah saja. Istilah ya. Terapinya sama, pencegahannya sama. Kan suka lihat tuh, Dok, kayak di kayak Uap. di uap itu Iya. ngaruh, Dok. Nah, di uap itu sebenarnya kita harus lihat isinya, Iya. Miss, Mama dan Papa. Kalau isinya itu NaCl, itu bisa ngaruh. Itu bantu mengencerkan lendir. Nah, beberapa dokter suka memberikan Ventolin. Iya. Nah, itu biasanya membantu memperbesar si bronkus itu tadi. Oh, oke. Jadi biar nafasnya lebih enak. Tapi tidak selalu harus berikan yang Ventolin atau salbutamol itu, karena sebenarnya kalau tidak ada penyempitan di yang bronkus saluran nafas yang di atas, nggak usah, kita cukup uap pakai NaCl aja. Oke. Terus kalau kayak kasih minyak kayu putih kayak apa ya? Boleh sebut merek nggak ya? Ya. Transpulmen Iya, deh, itu bukan merek kok. Iya. Kayak gitu tuh boleh gak, Dok? Boleh, malah itu dianjurkan juga. Oh, Jadi oke. transpulmen itu kan menghangatkan, itu dianjurkan. Orang tua menggetarkan dada anaknya, ya, digoyang-goyang dengan tangan, itu juga membantu. Gitu. Jadi bisa ya. Bisa. Oh. Atau ini pakai air, ini saya jualan jangan-jangan.
Ya apa-apa Air apa. humidifier Oh kalau iya orang iya tua iya ya. punya itu bisa. Atau mangkok air hangat, air Mhm. panas tapi jangan disuruh hidup anaknya ya. Letakkan saja di Ruangan, kamar oh ya di kamar. ruangannya. Nah, itu kan membuat lembab. Nah, itu bisa Hmm. membantu anak juga. Oh, oke. Ini udah ke ISPA ya sebenarnya, saluran pernafasan atas ya. Iya 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 iya. Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Firly di Gading Serpong. Dokter, untuk dewasa dan lansia, apakah masih perlu divaksin pneumonia? Apakah ada pilihan mereknya? Merek apa yang paling efektif, Dok? Terima kasih. Ini nggak boleh sebut merek ya, Nggak Dok. boleh. Hmm, Ada ya, ada. vaksinnya ada. Oke, buat orang Buat dewasa itu orang sama nggak sih sama yang balita atau anak-anak atau memang beda, beda? Beda beda. ukurannya atau maksudnya cc milinya atau Beda brand beda mereka, memang ada brand? beda brand dan itu Yes. tidak bisa dikasih kepada anak. Tapi Oke. memang ada, dan lansia itu sebenarnya adalah populasi yang juga harus divaksin karena mereka Mhm, seperti mhm. anak-anak imunnya juga rendah gitu. Oke. Oh, satu lagi saya lupa bilang, influenza. Jangan Mhm. lupa ada namanya vaksin influenza. Itu Oke. juga bagus banget Nah, Dok nih diberikan. kalau disuruh milih nih, Iya. misalnya nih, urgenan mana sih, vaksin influenza atau vaksin pneumonia tadi? Nah, saya jawabnya itu aja ya. Heeh. Kalau pemerintah yang mewajibkan saat ini baru vaksin pneumonia. Oh, Jadi itu oke. dulu karena yang Ya. wajib itu. Kalau Nah, ada lebih biaya bisa dan mau, oh, influenza nggak boleh. apa-apa boleh ya. Ya, bagus. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Nih tunggu dari adminnya nih. Oh iya. Frans dari Frans di BSD. Anak saya tidak pernah keluar rumah, tapi kenapa kena pneumonia? Ini kenapa nih dok? Katanya dia tidak pernah, jarang ya keluar rumah, tapi tiba-tiba kena pneumonia. Oke. Ya bisa saja ditularkan dari yang datang ke dalam rumah. Oh iya Tuh. betul 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 tamu atau Tamu. Dan yang saya bilang tadi, ada namanya polusi di dalam rumah, Miss. Jadi polusi nggak hanya udara luar, polusi dari sekarang ya Jakarta, Tangerang kan lagi jelek ya akhir-akhir ini, lagi heboh ya polusi udara. betul betul. Sebenarnya dalam rumah pun bisa ada polusi yang seperti saya bilang tadi, asap rokok atau polusi masak. Jadi kompor itu asapnya itu bahaya. Oh, Betul. oke. Nah, jadi harusnya orang tua kalau ada kompor ya ada cooker hood atau di tempat yang terbuka sehingga tidak berkumpul di dalam rumah asapnya. Terus penggunaan semprotan nyamuk itu juga Oh polusi. iya anti nyamuk itu ya. Ya, itu juga polusi. Nah, lembab, Miss. Ini mungkin sering tidak sadar ya. Kan kadang-kadang ada rumah yang mungkin bocor. Iya. Nah, itu sebenarnya tempat yang bagus untuk jamur. Tadi saya bilang kan, salah satu penyebab pneumonia jamur. Walaupun sebenarnya jamur itu kalau anaknya imunnya Baik. baik atau biasa, tidak akan bikin pneumonia. Nah, tapi masalahnya tempat yang lembab dan ada jamur itu tempat bakteri bagus berkembang biak. Jadi itu salah satunya. Makanya kalau pilih cat rumah, pastikan yang tahan air, yang tidak lembab. Kalau ada bocor di rumah segera perbaiki. Gitu. AC mungkin? Betul. Nah, AC itu harus diservis ya. Ya, Kalau ya, bisa dibersihin filternya ya. per minggu. Panggil tukang AC-nya per 3 bulan biar dibersihkan. Spray diganti per minggu. Itu pengaruh semua juga. Kalau dari binatang, maksudnya kayak kita punya piaraan anjing atau kucing itu ngaruh nggak dok? Ngaruh, tapi lebih kalau anaknya memang ada alergi bulu. Oh, oke. Kalau ya sedih ya kalau saya bilang jangan pelihara binatang yang nggak mungkin. Tapi binatangnya bersih, dirawat dengan baik, dan anaknya tidak ada alergi dengan bulu-bulu binatang, ya tidak apa-apa. Apa ya? Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Wawan Gunawan di Serpong. Halo dok, apakah pneumonia ini dapat diturunkan terhadap anak? Jadi mungkin genetik nggak nih kayak Ya. gini? Tidak ya, pneumonia itu penyakit yang benar-benar menular, jadi Yes. tidak diturunkan. Mhm. Cuman
alergi diturunkan. Mhm. Anak alergi imunnya cenderung lebih tidak baik dibandingkan anak yang tidak alergi. Mereka lebih rentan mudah terkena pneumonia. Jadi yang diturunkan itu alerginya, bawaan alergi, tapi pneumonia sendiri tidak. Tidak. Oke. Kemudian dari Miss Amelia di Tangerang, dokter, apakah ada hubungannya pneumonia dengan penggunaan AC yang jarang dibersihkan? Oh, itu tadi kita sempat singgung dikit ya. Ya, itu berhubungan karena kalau banyak AC-nya tidak bersih, berarti udara di sana kan penuh dengan partikel-partikel AC yang kotor ya. Itu membuat paru-paru anak itu lebih mudah meradang. Jadi ketika dia terpapar kuman, ya dia lebih mudah tinggal sedikit lagi untuk menjadi sakit pneumonia. Ditambah mungkin bakterinya berkumpul di si AC yang tidak dibersihkan sehingga bisa mengakibatkan pneumonia itu. Jadi memang ada peluang juga ya, maksudnya dari AC yang tidak dibersihkan atau jarang dibersihkan menyebabkan peradangan tadi. Baik. Kemudian ada lagi, Miss? Oke, sudah habis ya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Nah, mungkin sebelum kita tutup dan sebelum kita pilih nih pertanyaan terbaik, ada nggak pesan? Pasti ada lah ya. Pesan dari Dokter Hana terkait dengan tema kita pada hari ini. Pesan saya adalah, tadi sudah saya paparkan, pencegahan dilakukan, saya yakin bisa mencegah pneumonia. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terbaik, sudah ada pilihannya, teman-teman? Karena ini yang ditunggu-tunggu. Nah, memang jadi kita nggak kerasa ya, kita sudah ngobrol hampir 1 jam. Terima kasih sebelumnya kepada Dokter Hana Hairat, spesialis anak yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini, sudah sharing, berbagi ilmu pada kita, mami-mami Dedi di rumah. Banyak banget yang udah kita bahas. Dan mohon maaf, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sempat kelewat, belum sempat dijawab, jangan ragu untuk tetap chat kita. Nanti sebisa mungkin kita akan tanyakan lagi ke Dokter Hana dan kita sampaikan kepada Mami and Dedi di rumah. Dan terima kasih untuk Rumah Sakit IMC Alam Sutra yang sudah mau berkolaborasi dengan Stella Maris. Sukses selalu untuk Rumah Sakit IMC dan sukses selalu juga untuk Stella Maris. Terima kasih. Nah, thank you ya buat para peserta di rumah yang sudah setia menonton, bahkan tadi menunggu kita sedikit telat. Jadi terima kasih sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Dan bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta yaitu pengumuman giveaway. Jadi giveaway kita sudah siapkan pada hari ini dan nama pemenangnya adalah teng tereng. Ada musik dong. Pemenangnya adalah Firly dari Gading Serpong. Yes, Firly. Dan yang kedua Amelia di Tangerang. Dan yang ketiga Karina di Tangerang. Jadi selamat sekali lagi. Kebetulan kan kalian dari Tangerang, deket juga ya ke Alam Sutra. Jadi silakan digunakan vouchernya. Nah, pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Jadi pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim Markom Stella Maris. Dan nantikan podcast Stema Talk minggu depan setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host kece pastinya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak daftar. Karena mengikuti podcast ini gratis alias free. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak dan pertanyaannya. Dan jangan lupa follow Stella Maris ya. Dan dapatkan informasi terbaru tentang podcast Sekolah Stella Maris. Nah, ini dia Instagramnya @stellamaris.sch. Jadi jangan lupa di follow ya. Akhir kata,
Saya Miss Rara dan Dokter Hana. Dokter Hana Khairat, spesialis anak, pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye.